5 abad silam, Raja Hantu merusak dunia. Dewa Perang kuno mencari biji terakhir untuk tempa pedang takdir. Dengan jiwa, di sekuel Raja Hantu di kota Zenmo. Kabarnya reinkarnasi Dewa Perang akan cabut pedang jadi Mahaguru. Namun Tianjimen, ujian pemimpin tiap 50 tahun, tak pernah ada yang berhasil. 5 abad, akhirnya hari tergelap tiba. Serbu kota Zenmo. Sambut Raja. Siap. Guru, bahaya. Murid Raja Iblis Odin dan Sekte Persia menyerang. Bentuk formasi. Pergi kau sampah. Kau tua, hari ini kuhancurkan Tianjimen. Mugu. Transformasi apa? Menderita. Lima abad. Tak ada yang bisa lawan aku. Selamat kebangkitan Raja Hantu. Bobo. Chu Xiao, jangan kau akan mati. Apa? Kurang ajar. Mati. Baik. Kamu. Langit bumi, energi abadi. Kekuatan semesta, satu asal. Harbur. Bobo. 5 abad berlalu, pedang langit akhirnya tercabut. Mulai hari ini, kau adalah Guru Agung. Bobo. Hamba. Kau setuju? Tidak, Guru. Guruku, aku sudah punya tunangan. Bobo. Aku akan merawatmu. Chu Xiao, kau pernah cinta padaku. 5 tahun pergi, ibuku sakit parah. Aku harus pulang. Temanmu Mo Yun, kini jadi Raja Lingguo. Aku akan ambil ginseng 1000 tahun milik ayah di sana untuk ibumu. Penyambutan spiritualis 3 hari lagi. Melawan spiritualis. Kalian pasti mati. Kakak ipar. Bangkai tua, kalian datang kenapa? Mau rusak acara? Sin, aku tidak. Aku cuma mau pinjam uang. Kau bodoh atau pura-pura bodoh? Pergi sana! Tapi, kau usir kami dari rumah. Mau kemana kami ibu dan anak ini? Wah, lihatlah. Si tua bangka merusak penyambutan Master Langit. Dia ingin Master Langit murka pada kita. Bagaimana kita menghukumnya? Cambuk. Si tua bangka, akhirnya aku bisa bebas darimu. Ambil harta Chu. Masih berani lakukan ini. Karena hukuman cambuk telah diputuskan, kemari dan bantu gantungkan nenek tua ini. 50 cambukan. Kakak, kumohon hentikan. Fian. Kakak ipar, jangan fitnah. Ibuku tak sengaja rusak acara. Perbuatan si tua bangka ini. Semua melihat sendiri. Justru kau Cukian. Naksir beratmu pada Tuan Huang. Tangkap dan ikat Cukian. Ke Tuan Huang. Ikat dan bawa ke Tuan Huang. Jangan Sin. Tolong hentikan. Surat tua bangkai ini, patahkan tangannya. Berhenti. Siapa? Xiaoter, kau tidak mati. Kau benar-benar kembali. Ibu, mata ibu kenapa? Ini. Keluargaku percaya padamu selama aku pergi. Beraninya kau. Kau tinggalkan mereka menyusahkan ini bertahun-tahun. Nenek tua ini berani sekali mengganggu acara penyambutan Guru Agung hari ini. Rupanya cuma ini. Hanya salah paham dari guru tahu. Chu Xiao, berani kau hina Guru Agung? Akan kuserahkan keluargamu, bersiaplah mati. Sin. Tapi aku pulang kali ini memang untuk merawatmu. Jangan sentuh. Ju Sin. Jangan kurang ajar. Berani kau bicara padaku begitu, nanti ku hajar. Hei, Mo Yun. Chu Xiao kembali. Apa? Cepat ke sini. Tunggu aku. Segera tiba. Chu Xiao, kalau aku jadi kau, lebih baik mati saja. Ju Sin. Kok bisa kau berubah seperti ini? Maksudmu? Sin-sinku memang selalu seperti ini.
Munun, dulu kupercayakan keluarga Chu padamu. Bahkan harta pusaka kami. Aku titip keluargaku padamu. Kau pikir keluarga Chu masih di masa kejayaan? Tanpa kemuliaan keluarga Chu, aku takkan berteman denganmu. Kau memang sampah miskin. Tak tahu bagaimana bisa hidup sampai sekarang. Xiaober, salah ibu. Seharusnya tak bawa si durhaka ini. Xin mau pulang dengan ibu. Ngugu. Lebih baik kau tak adopsi aku jika keluarga Chu tak bangkrut. Aku bisa nikah dengan orang kaya, tak perlu menderita. Chu Xiao, walau kau bukan hebat. Tapi tubuh tunanganmu benar-benar sempurna. Terutama itu. Oh, sungguh memabukkan. Tuanmu, habisi dia dulu. Pulang, kau bisa lakukan apa saja. Baik. Tak tahu malu. Chu Xiao, buka lebar matamu. Ini bukan tempatmu seenaknya. Babus. Jangan sok tidak tahu di namanya. Aku sia-sia percaya padamu. Kalian bahkan tak malu-malu. Bahkan menyiksa ibuku dan adikku. Kami hanya menyuruh ibumu membersihkan toilet. Mencuci kaki tuanmu. Tidak mengusirnya, tinggal dengan anjing saja sudah baik. Orang sepertimu tidak pantas hadir di acara penyambutan. Sofia, Kau sangat berani. Berani merobek undangan langit. Chu Xiao, awalnya aku ingat masa lalu, tapi kau yang cari mati. jangan beritahu langit. Ibu, bangun. Xiao, cepat minta maaf. Katakan tidak sengaja, cepat. Tak usah memohon. Jika kau bisa berlutut memohon seperti ibumu, teriak aku sampah 3 kali, mungkin kami akan pertimbangkan melepasmu. Kau cari mati. Nanti saat ibumu disiksa sampai mati dan adikmu bibir merahnya dicicipi ribuan orang, lihat apakah kau masih bisa sok keras sedekat ini. Aku bukan penipu. Ada apa dengan adik? Dia sekarang pasti sedang diranjang anak bos Huang. Nikmati jadi wanita. Kau. Aduh, sakit. Ibuku tak boleh diteror. Bernie. Jangan kau paksa aku. Setelah aku selamatkan adikku, kalian akan mati. Chu Xiao kabur. Kejar! Cari istri. Duh, nak. Berat melahirkan. Kau akhirnya datang. Chu Xiao, beraninya kau? Berani lukai Yok Master Huang? Lalu apa lagi? Kau tahu, mati. Sudah kucurahkan harta untuk hubungan dengan keluarga Huang. Kau hancurkan semuanya. Chu Xiao, hari ini kau pasti mati. Hanya kalian. Xiao, cepat minta maaf. Bilang tidak sengaja. Adikmu tak terluka. Dengarkan ibu. Berlutut minta maaf sekarang. Aku benar-benar memohon, maafkan anakku Xiao. Chu Xiao, si tua ini tahu diri. Pilih berlutut sekarang dan minta maaf. Atau adikmu pergi dengan Huang. Mungkin. Serahkan adikmu padaku, aku akan mencoba dengan Xin. Sebahagia apa? Tuanmu, dia tidak akan tahan. Tenang, kau akan kubunuh dengan cepat. Andai dulu kau beri Chu padaku, mana mungkin aku setegak itu? Menjadi wali kota Ling? Muyun, kusangka kau sahabatku. Kupercayakan ibuku padamu, tapi begini balasanmu. Untuk apa juga? Mau tahu bagaimana ibumu kehilangan penglihatannya? Kamu. Kaulah! Dasar sampah, kau lari dan tinggalkan sedikit uang saja. Terpaksa kupaksa ibumu yang tak berguna menyulam. Tak disangka dalam setahun matanya buta. Salah. Mungkin dia menyulam sambil mendengar teriakanmu. Kalian berdua. Xiao kau bikin masalah terlalu banyak hari ini. Dengarkan ibu untuk ibumu. Jangan sampai kau celaka. Wubu, kalau kau bisa jilat sepatuku sampai bersih. Mungkin aku bisa bicara baik tentangmu di depan utusan Ling. Meski Ling Yun hadir, apa gunanya? Baik.
Nanti saat kau mati, lihat apakah mulutmu masih... Jangan. Kumohon, jangan. Ibu, bangun dulu, Ibu. Utusan Ling, Anda akhirnya datang. Ginseng 1000 tahun yang Anda cari. Acara penyambutan ini kuserahkan pada keluargamu. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang, utusan Ling. Kami, keluargamu, pasti mengatur semuanya dengan sempurna. Bagus, Guru Langit tak lupakan keluargamu. Ini telepon anak saya. Ayah. Tuan, tolong ikut datang dengan Limkeks. Undangan Master Langit disobek di sini. Apa? Aku segera ke sana. Utusan Ling, ada perusuh di sini. Jangan biarkan dia. Tuntun kami. Zhu Xiao, utusan Ling segera datang. Matilah kalian semua. Ikat penjahat Zhu Xiao ini. Jangan. Xiao, tinggalkan kami. Cepat kabur. Cepat lari. Tenang saja, Kak. Kumohon. Fian. Demi hubunganmu dengan kakakku selama ini. Aku mohon. Ampuni kami, Kak. Kumohon. Zhu Xinxin, kau berani? Jukian, dulunya aku di rumahmu. Kau sering menghina aku. Kau hanya mengandalkan wajah cantikmu itu. Sekarang aku akan hancurkan wajah itu. Lihat kau masih menggoda. Sadarlah. Bertahun-tahun baru sadar. Zhu Xiao, adikmu sangat menggoda. Bau. Tuanmu, kau tak suka Xinxin lagi? Jangan sampai kau tertipu olehnya. Kau hancurkan keluarga dan ibuku. Harusnya kau mati di luar saja. Zhu Xiao, lihatlah keadaanmu sekarang. Utusan Ling segera datang. Kau lawan Guru Langit, masih mau hidup. Aku kini beda. Bakal jadi tamu kehormatan Guru Langit. Tunggu Ling Yun tiba, kau akan menyesal. Kau berani sebut langsung nama utusan Ling. Kalimat ini seharusnya kuucapkan padamu. Adik kecil, bila kau mau temani aku, mungkin ku bebaskan kakakmu dan ibumu yang buta itu. Jangan mimpi. Aku mau. Fian. Dua kali ku beri kesempatan. Sekarang, kalian cari mati. Zhu Xiao, berani kau pukul kami? Kami teman Master Langit. Kau berani hina kami? Ayah, akhirnya kau datang. Zhu Xiao ini berani pukul aku dan robek undangan Master. Zhu Xiao kembali. Berani sekali kau. Hina Master Langit dan Am pukul anakku. Itu utusan Ling. Dia perusak acara Grandmaster Hukum sekarang. Ling Yun, kau datang juga. Kurang ajar. Langsung sebut nama utusan Ling. Tampar mulutmu. Utusan Ling. Lin, apakah kamu salah sasaran? Utusan Ling, Anda, mata kalian benar-benar buta atau apa? Tersedak. Mungkin kau. Kamu hina Huang. Kenal utusan Ling pun, kau tetap mati. Grandmaster hadir berlutut. Ling Yun bunuh keluarga Huang. Potong tangan kaki Tuan Huang, beri anjing. Siap. Cepat laksanakan. Sujud durhaka. Minta maaf pada guru besar. Grandmaster, aku tak tahu diri. Ampuni saya. Ini salah kami. Maafkanlah orang kecil ini. Aku ambil aset keluargamu dan Am, sisa orangnya. Patahkan tangan. Buang ke kuburan massal. Zhu Xiao. Guru Langit, kita saudara terbaik. Guru Langit, dia yang menghina Anda. Sekarang aku putus hubungan dengannya. Ampuni keluargamu. Kalian anjing yang saling gigit. Guru Langit, ampunilah. Sayang, maafkan aku. Dia yang memaksaku. Kau tak tahu betapa sulitnya mengurus keluarga sendirian sejak cerai. Benar, dia yang memaksamu. Tidak, kau tua bangka. Kira aku tak berani melawanmu. Zhu Xiao, dengar penjelasanku, bukan begitu. Bernie! Sayang, maafkan aku bisa memuaskanmu. Aku janji takkan mengecewakanmu. Aku dulu bodoh memilihmu. Usir dia sekarang. Aset keluarga Huang danmu sudah diatur. Semua sudah atas nama kamu. Malam ini inaplah di sini bersama Bibi. Besok, Cinta Villa TNC. Baik.
Dasar tua bangka itu. Kau menghimpiku. Chu Xiao, mati kau tidak baik. Ada urusan di Tianji Sek. Ini kunci villa Tianji. Bawa langsung ibu mertua ke sana. Kalian semua pemulung, jangan masuk ke sini. Tidak dengar apa, kalian ini benar-benar. Aku tinggal sini. Tinggal di sini. Kau tinggal sini, aku saja di surga. Kau ini bicara kasar sekali. Nenek tua, bau mulutmu seperti roti. Bawa anak-anak pemulungmu pergi. Cari mati. Berani pegang. Ini kawasan elit kerajaan Ling. Guru Agung juga tinggal di sini. Berani masuk paksa. Kau melawan Guru Langit. Lihat baik-baik. Kunci villa Tianji. Anda Guru Agung. Cepat masuk. Mau berhenti kerja? Manajer, aku tidak lihat Anda. Kalau tidak mau kerja, minggir sekarang. Ini tempat apa? Bawa-bawa saudara miskin ke sini. Besok jangan datang lagi. Manajer, ini Guru Langit. Berani sekali palsukan Guru Langit. Tidak cari tahu dulu. Utusan Ling sudah kirim kabar. Guru Langit baru datang sore. Kenapa berdiri kaku? Usir pengemis kotor ini. Skill payah berani macam-macam. Baik, utusannya. Aku akan telepon utusan Ling sekarang. Kapan seleranya jadi seburuk ini? Ling Yun, Chu Xiao datang. Pengemis kotor. Kamu tahu utusan Ling sibuk hari ini sengaja buat masalah di sini. Karena kau tidak tahu diri, aku habisi kau. Bu! Nekat mati. Pedang Langit, kau Tuan Guru. Tuan Guru, sayangi aku. Ibu muntah darah. Ibu tatap dia. Suruh dia bunuh diri. Besok kamu langsung jadi direktur utama. Baik. Ayo pergi. Untung kalian cepat membawanya. Pasien sekarang sudah aman. Terima kasih, Dok. Bangke tua, ku habisi kau hari ini. Kau ngapain? Sudah ku maafkan, kau tetap bandel. Pantas dilempar ke kumuh, disiksa oleh laki-laki. Buang dia. Kumohon Chu Xiao. Kumohon Chu Xiao. Perempuan ini milik kalian. Jangan sentuh aku. Pedue, jauhkan tangan kotor dariku. Cantik sekali, cocok untuk Bos Wang. Kualitas hari ini bagus sekali. Memang bagus. Daftar aset dan perusahaanmu di negara tetangga. Besok datang ke kantor. Chu Xiao, kau tak punya tunangan lagi. Kita bisa bersama sekarang. Maaf. Maaf, sungguh-sungguh maaf. Tak apa. Aku antarmu ke kamar mandi bersihkan diri. Tak usah, Xiao. Buru-buru mau kemana? Singkirkan tangan kotormu. Sok jadi pahlawannya. Baju bersih pun tak mampu kau beli. Berani berulah di sini. Ling Yun tak kasih tahu siapa aku. Jangan sok gertak pakai utusan Ling. Aku bukan orang yang mudah ditakuti. Coba lihat dirimu sendiri. Dasar lemah. Kamu juga, Xiao. Bawa siapa-siapa. Kau bawa semua ke kantor? Ini bukan rumahmu sendiri. Mau aku pecat sekarang? Maafkan saya, Pak Zhao. Semua ini salah saya. Kakak, cepat pergi. Xiao, kalau kamu mau menemani aku semalam ini, aku akan anggap ini belum pernah terjadi. Naik jabatan, gajimu naik jadi sekretarisku. Bagaimana lagi? Keluargamu dan Huang cuma ngasih sampah. Hari ini. Aku bersihkan sampah. Bunuh dia.
Siapa berani? Pedang jelek nakutin siapa? Berhenti. Direktur, diam! Hormat pada Tuan Tianxi. Maafkan keterlambatan saya, Tuan Tianxi. Kalian masih bengong aja. Cepat hormati Tianxi. Hormat pada Tianxi. Beritahu semua perusahaan tetangga. Ya. Saya akan segera. Pecat dia dan masukkan ke daftar hitam semua perusahaan. Tuan Tianxi. Ini adalah mobil mewah, tas cadangan, dan 5 juta tunai untuk Anda. Saya salah, ampuni saya. Bawa mereka pergi. Lim Yun, ibu pulang. Bawa ibu pergi ke Hotel Lihao malam ini, saya traktir. Makan enak. Tuan, Pak, apakah Bapak merupakan member VIP kami? Bukan. Mohon maaf, tempat ini hanya untuk VIP. Aku menunggu orang. Menunggu pun tidak boleh. Kalau begitu, gimana? Untuk daftar VIP di sini juga tidak mahal, cukup deposit 5 juta saja. Oke, tunggu sebentar. Saya tunggu 5 jutanya. Pak, sudah saya jelaskan sebelumnya, tempat ini hanya untuk VIP. Bawa tas lusuh untuk apa? Katanya kalau daftar VIP boleh masuk. Hier, Ugup. Ugup. Cukup. Lily, cepat simpan uangnya. Silakan masuk, Tuan Mulia. Dasar tua, berani ganggu aku? Kau injek sepatu baruku. Denti, aku sedang bad mood hari ini. Berlutut. Jilat sekarang. Tidak, tua bangka. Mau kutempelkan sepatuku ke mulutmu. Mubu. Siapa kau? Berani ikut campur. Xiaoter, jadi ini anak dari si tua buta itu. Ibumu yang buta itu injak sepatu baruku. Gimana gantinya? Temui aku besok di kantor. Berapa? Ku bayar 10x lipat. Kau boleh pergi. Angkat tangan kotor itu dariku. Hari ini aku tak butuh uangmu. Dia harus jilat atau kau yang jilat sampai bersih. Tidak. Tak tahu kedudukan Pangeran Long di negeri Ling. Keluargaku yang urus jamuan pemimpin spiritual. Anak kecil mana sih ini? Berani ikut campur? Kau ku bikin kapok hari ini. Benar-benar kurang ajar. Langit bumi, energi kosmis. Kekuatan sakral hancur. Pedang langit. Kau, guru langit. Aku angkat kau keluarga Long, malah kau gunakan namaku untuk sombong. Hahaha, semuanya. Aku bersalah. Ampuni aku. Ku jilat sepatu barumu. Ku jilat King Klong. Sudah, jaga dia mulai sekarang. Jika kau berani sakiti dia, ku hancurkan keluargamu. Aku akan rawat dia lebih baik dari ibuku sendiri. Chu Xiao, bahaya. Chu Qian diculik. Apa? Sial. Acara penyambutanmu besok. Aku segera kumpulkan semua aliran untuk mencari Chu Qian. Boa. Bukan besok acaranya. Memang, apa keperluan Tianxi memanggil kita hari ini? Aku panggil kalian untuk urusan penting. Orang paling tak berguna. Dulu semut pun tak bisa dibunuh, sekarang malah jadi Tianxi. Bisa cabut pedang Tianji, entah dapat keberuntungan buta. Berani. Pedang Tianji di sini, dia Tianxi Agung. Hormat pada Tianxi. Adikku diculik, tolong bantu aku selamatkan adikku. Perintahkan Xiaolin seluruh dunia cari Chu Qian. Apakah ini benar-benar adikmu Chu Qian? Mu Yun ternyata masih hidup. Dia yang culik adikku. Bersiap di luar gudang, kita selamatkan Chu Qian. Lihat baik-baik, aku adalah Mu Yun. Masih hidup? Chu Xiao potong kakiku. Tapi pusaka keluargamu menyelamatkanku. Kau akan mati sia-sia. Ini salahmu sendiri.
mulut masih tajam. Jika aku mati, pasti ku bawa satu dari keluargamu. Apa maksudmu? Aku tidak apa-apa, hanya sangat menginginkanmu selama ini. Mari kita lihat saja, siapa lebih cepat. Kamu atau aku? Hentikan! Tatap, cepat juga kau datang. Kau bisa selamat, sungguh tak terduga. Baik, hari kematianmu. Tiba. Ku bunuh 2 orang Chu bersamaku. Aku tak rugi. Semestinya ku hancurkan adikmu dulu. Dan ibumu yang buta itu. Bunuh diri! Tunggu dulu! Lihat ini! Tuan Tianxi, seluruh area ini telah dipasangi bom. Untuk keselamatan Anda, tahan dia, kami akan bertindak secepat kilat. Kau memang siapkan cadangan. Kalau tidak, mana berani ku suruh Tuan Tianxi. Datang sendirian. Katakan. Apa syaratmu? Aku mau perusahaan Huang dan mu jadi milikku. Plus 1 miliar tunai, atau kalian mati bersamaku. Kau benar-benar yakin bisa melukaiku? Chu Xiao, ini bom seberat 100. Kau dan adikmu akan hancur lebur. Hidupmu dan adikmu lebih penting atau uang? Master, semua bom sudah dinonaktifkan. Tenang saja. Aku muak dengan aktingmu. Sekarang giliranku. Kau mau apa? Mendekat lagi, aku ledakan. Silakan. Hanya segitu kemampuanmu. Bahkan mau mengorbankan kami. Bawa dia. Potong uratnya. Lempar ke sungai. Kau. Ya. Fata. Kakak, untung kau datang. Jangan takut. Selama kakak ada, takkan ada yang menyakitimu. Aku ajak kau beli baju baru. Agar ibu tenang. Kian, toko ini kau suka? Suta, jorok. Jangan masuk. Gelandangan dari mana kalian? Tahukah kau ini tempat apa? Kami ingin belanja. Kotor seperti ini masih berani belanja. Mending pungut rongsokan. Satu barang di sini harganya setara dengan nyawamu. Kak, sudahlah ya. Tidak, aku kan bilang. Aku tak biarkan kau dihina. Sana, panggilkan manajer toko kalian. Berani minta manajer. Cepat pergi, jangan ganggu bisnis kami. Bersihkan sampah keluarga Jiang lagi. Ribut apa sih? Ini gelandangan mau masuk. Kembali ke tempatmu. Jangan kotori tempat kami, nyawamu pun tak cukup untuk membayar. Tekan cukup. Ling Yun, aku di toko keluarga Jiang, Jalan Binjiang. Telepon keluarga Jiang. Tanyakan apakah mereka masih mau berbisnis di Lingguo. Tanyakan apakah mereka masih mau berbisnis di Lingguo. Jika tidak, saya akan selesaikan ini. Phil, kalau kamu kenal dia, ketua direksi Jiang kita. Jika kamu mengenalnya, saya kenal guru surgawi. Halo, Tuan Jiang, Anda bilang. Siapa Anda? Kamu tidak pantas tahu nama saya. Pergi sana dengan anjingmu. Baik, kami akan pergi. Chu Xiao, memang kamu? Siang King. Kamu berani kembali setelah lari lama? Kenapa tak berani? Saya pikir setelah kita putus, kamu akan ada perkembangan apa? Tidak menyangka. Kau masih bergaul dengan wanita murahan macam Zhu Xinxin. Bertahun-tahun dikibulin. Nyaman dikibulin? Diam, Siang King. Kakakku tak salah padamu. Beraninya kau menghinanya, bukan urusanmu. Untung dulu ku tolakmu, lihat keadaanmu yang melarat. Aku jadi mual. Lupakan saja masa lalu. Dulu kita masih naif. Mau ganti rugi apa, aku bayar. Ganti rugi? Kamu! Keluarga Chu kan sudah bangkrut. Dulu kamu malah tinggalkan mereka dan kabur. Sekarang utang sudah lunas, jadi nggak takut dipukul-pukul lagi. Jangan lancang. Tapi Chu Xiao, syukur kau tolak nikah denganku. Sampai dapat suami sekarang. Dia murid utama Guru Langit. Ini undangan nikahku. Jangan lupa datang ya nanti.
Ku bantu minta agar kau jadi tukang cuci kaki Tianxi. Mari lihat saja. Siapa berani palsukan namaku? Berani datang. Siang King, ini hadiah untukmu sebagai permintaan maafku. Zhu Xiao, kau. Tak guna betul kau. Berani beri barang palsu. Siang King, perhatikan. Ini Heart of Crowdy satu-satunya. Konyol sekali. Untung suamiku sudah membelikannya. Aku hampir tertipu. Zhu Xiao. Kukira kau hanya lemah. Ternyata kau bukan hanya sampah, tapi juga penipu. Aku benar-benar buta waktu pilih kau. Sayang. Ada apa? Sayang. Ada sampah berani memberi Heart of Crowdy. Apa-apaan? Berani memberi palsu, padahal Heart of Crowdy ini kudapat setelah keliling benua. Khusus untuk pernikahan. Bagaimana kau yakin barangmu asli? Aku murid utama Guru Langit. Tahu tidak, guru baru akuisisi perusahaan Huang dan Mu. Kini semuanya ku kelola. Orang sekelas aku mana mungkin beli palsu. Justru kau, barang rongsokan dari pasar lok berani kau pamerkan? Sayang. Dia memang kampungan. Buka saja, biar matanya yang picak ini melek. Lihat, inilah Heart of Crowdy yang asli. Heart of Crowdy ini mengapa kilauannya tidak terang? Coba lihat yang ini. Ini baru Heart of Crowdy sejati. Tahan! Barangku pasti asli. Aku ahli antik sebelum kau lahir. Kau bilang aku penipu. Cek lagi barang hadiahnya. Bisa jadi semua hadiahnya palsu. Berani menipu. Aku penipu. Aku. Kamu. Tak. Dia cuma sampah, pengecut, tak perlu takut padanya. Kurang ajar. Tuan, hamba salah. Hamba tak tahu dia melawan Tuan. Mohon beri keringanan. Apa keluarga Chu bangkit? Kisah kita karena salah paham. Aku masih mencintaimu. Beri aku kesempatan. Siang King, sikapmu memuakkan. Hah, muntah. Kau tak punya malu sama sekali. Cuma tutup. Ambil sendiri. Akan ada lelang umum di wilayah perairan Linggu minggu depan. Kamu perlu hadir. Ini proyek yang sudah kami tentukan. Tetap perlu ikuti prosedur. Mengerti. Zhu Xiao, ada satu hal lagi. Aku sudah mencintaimu bertahun-tahun. Aku tahu, tapi kita tetap keluarga yang paling dekat. Ayo dia. Zhu Xiao, aku datang mohon maaf. Dulu kau sering mengajakku jalan-jalan naik mobil. Bahkan membelikanku coklat favoritku. Aku tahu, dulu keluargaku tidak setara denganmu. Tapi urusan masa lalu. Biarkan berlalu. Zhu Xiao, aku sungguh mencintaimu. Beri aku kesempatan lagi. Aku sudah ada yang disukai. Kita tidak mungkin. King, akhirnya kau menelponku. Bantu aku buat sesuatu. Siapkan 5 juta untuk proyekku. Tak masalah, apapun yang kau minta bisa kulakukan. Siang King, kau juga ikut tender? Zhu Xiao, aku udah beri peluang. Tender perairan Linggu hari ini milikku saja. Kami sudah terima semua dokumen tender. Kami evaluasi dasar tiap perusahaan. Tunggu sebentar. Kami tambah 5 juta lagi. Tolong Nona bawa cek senilai 5 juta ini ke sini. Cennya. Tunggu sebentar. Aku telepon dulu. Sudah lama? Di mana? Segera bawa cek 5 juta ke lokasi sekarang. Di sini macet total. Sayang, tunggu aku. Pasti sampai. Hai. Kalau nggak punya uang, boleh pinjam padaku. Pov, nanti ceknya datang. Aku buat kamu berlutut. Kau pikir pantas? Penyembuhan. Nanti lihat. Ada masalah besar yang muncul. Ada 2 dokumen tender persis sama. Kami sudah kirim dokumen penawaran kami secepat kilat. Jika ada yang sama, berarti dokumen kami pasti sudah dicuri orang. Jangan konyol, tak mungkin kami plagiat. Kalau klaim begitu, tunjukkan bukti. Karena semua sudah berusaha. Lebih baik kita adil dan jujur. Aku punya video ini.
Silakan lihat semua. Aku cinta padamu. Beri aku kesempatan lagi. Bukan aku. Rekayasa digital, keterlaluan. Berani fitnah. Datang ke rumah orang malam-malam pasti mau merayu. Yang jelas ditolak mentah-mentah. Master Tianxi memilihmu itu keberuntungan. Berani curi proposal Master Tianxi. Master Tianxi. Mana mungkin dia master? Berani akui sebagai master. Nanti kau akan kena. Kenapa belum datang? Berani menentang Master Tian, bahkan mau menyeretku juga. Abang kosong. Mana mungkin dia master spiritualis? Anak buahku lihat sendiri, utusan Ling juga ada. Masih bohong, uang hangus. Jangan pernah hubungi aku lagi. Kalau kau berlutut memohon, barangkali aku bisa beri kelonggaran. Proyek ini kuberikan padamu. Ling Yun, kita pergi. Wanita jahat, kau hancurkan kerjaanku. Hari ini ku mati kau hentikan. Kau lagi. Orang tuanya sudah menjualnya padaku. Dia milikku sekarang. Ku suruh kau berhenti. Aduh. Dengar ya, meskipun kau berkuasa di perusahaan, tapi ini di luar, bukan urusanmu. Orang tuanya sudah tak peduli lagi. Siapa dirimu? Hari ini juga. Aku akan bawa dia pergi. Aku akan turun tangan. Lihat saja. Coba halangi. Aku pasti turun tangan hari ini. Tantangmu aku hadapi. Jalan manusia kabur, semua menyatu. Berani pukul bosku, tak akan biarkan kau lolos. Kau kubunuh. Aku bunuh kamu hari ini. Aku sudah kasih uang padanya. Jangan pukul aku. Pergi sana. Pergi. Tak ada urusan yang tak bisa kuatasi. Ling Yun, kalau dia suka pukul wanita, lumpuhkan dia dan buang ke pulau neraka. Tinjunya benar-benar sekuat itu. Nah. Terima kasih, Chu. Malam ini tinggal di sini, besok kuaturkan kerja. Santai, dia tak akan kembali. Kukira nasibku berakhir begini. Kukira hari ini mati dipukulinya. Harusnya tak kulepaskan, hingga bisa lukaimu lagi. Bukan, karena keluarga miskin dan diskriminasi. Hingga aku jatuh ke tangan Jia Shen. Ganti baju, tinggal tenang di sini. Semua kurus. Pak Chu, cantik kan? Cantik, jelas saja cantik. Kau di sini. Ye Qingcheng, kenapa kau di sini? Chu Xiao, kamu kembali. Kenapa kamu? Keluarga Ye difitnah sampai bangkrut. Ibu tiriku paksakan aku jadi istri kedua Long. Besok pesta pertunangan. Aku tak bisa menolak. Ini liontin pusaka keluarga Chu, simpan ini. Besok aku akan bantu kamu dan keluarga Ye. Chu Xiao, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, takkan ada aku kini. Makanlah. Terima kasih. Aku percaya. Bangkitkan keluarga Chu. Ayo mulai saja. Kamu pergi kemana tadi? Pulang sangat malam. Main lagi dengan pria liar. Awas kau, besok kalau ada sedikit kesalahan. Jangan salahkan aku. Ya. Ye Qingcheng, dapat giok seindah ini dari mana? Lepaskan aku. Kau akan dinikahkan dengan tua itu. Mending berikan padaku. Lepaskan aku. Kalian berdua ngapain? Memalukan. Ibu, kakak menolak nikah Long dan memukulku. Qingcheng, ini untuk kebaikanmu. Lihat keluarga Ye, lihat dirimu sekarang. Kau anak tertua, harus berkorban untuk keluarga Ye. Aku sudah punya cara dapat uang. Kumohon, jangan paksa aku menikah. Keluarga Ye junjung janji tidak boleh batalkan pernikahan. Tunangan tetap jalan. Tanda tangani surat tunangan ini, keluarga Long pasti beri suntikan dana. Mau mengingkari? Berani.
Kau cepat tanda tangan. Jangan ganggu hari bahagia aku dan One Air. Tunggu. Siapa kau? Kau tahu hari spesial ini berani buat onar. Ini Chu Xiao, sampah yang menghancurkan keluarga Chu. Masih berani muncul. Baik, Chu Xiao, akhirnya kau datang. Aku dan King Cheng sudah bertunangan. Liontin itu pusaka keluarga Chu, jadi pernikahan tidak boleh terjadi. Kabarnya kemarin King Cheng bersama pria di bar. Ternyata kamu. Ye, keluarga malang yang melahirkan kau, makhluk tak berharga. Dulunya aku peringatkan jauhi sampah ini, tapi kau tak dengarkan. Aku bisa selamatkan keluarga Ye. Keluarga Chu saja kau hancurkan. Berani-beraninya janji selamatkan Ye. Ayah, percaya dia. Dia mampu. Kurang ajar, ku bunuh kau. Tunanganmu dan pacarnya telah menguras seluruh harta keluargamu. Kamu sudah bangkrut, masih berani sok pahlawan? Bisa apa kau? Suruh kami jadi sampah dan mengemis bersamamu. Cocok, dua sampah bersatu. Ye, King Cheng juga tak pantas dapat pria baik. Setiap hari bergaul sembarangan di hotel. Chu Xiao, awas penyakit menular. Chu Xiao, awas penyakit menular. Apa katamu? Bapak tua, diam saja. Lihatlah putrimu bantu orang lain pukul adiknya. Kau troublemaker, hancurkan keluarga Chu. Sekarang kau ganggu keluarga Ye lagi. Mati kalian berdua. Kepala keluarga Ye, dengarkan dulu apa yang kubawa. Yang kau bawa hanyalah sampah. Tidak ada yang lain. Keluarga Long janji 100 juta. Kau pernah lihat? Aku gandakan 10 kali. Wanita bajingan, tukang bohong. Kau punya 1 miliar. Kalau begitu, aku adalah Ratu Surgawi. Buka lebar mata anjingmu, lihat apa ini. Coba periksa asli atau palsu. Dari mana aku tahu ini asli atau tidak? King Cheng, ini asli. Dapat uang ini dari mana? Tipuanmu hanya bisa bohongi Ye, King Cheng. Cek ini palsu, tak bisa dicairkan. Keluarga Chu punya kamu. Sungguh aib. Dasar tidak tahu apa-apa. Ini dolar AS, hanya bisa dicairkan di bank tertentu. Apa katamu? King Cheng, ini cincin dari Afrika Selatan. Satu-satunya hati gurun di dunia. Kau suka? Ini terlalu berharga. Xiao Chu, tadi Bibi hanya bercanda. Bibi sudah tahu sejak kau masih kecil. Kau istimewa. Ini putriku, Xiao Wan. Lihat usiamu cocok, lebih baik kalian saling berkenalan. Tak usah. Nona Ye bilang aku bajingan. Nona Ye, putri bangsawan. Mana cocok dengan orang hina seperti aku? Maaf, aku tak kenali kau sebelumnya. Ini ceknya. Ganti sendiri uangnya, kau yang merobek cek ini. Apa ini? Aku yang ganti. Mana mungkin? Xiao Chu jauh lebih baik dari gadis itu. Benar. Ye, King Cheng itu kaku. Aku mungkin lebih cocok untukmu dibanding dia. Ya. Tentu. Lihatlah apa yang dilakukan istri dan anakmu. Begitu caramu perlakukan putriku. Dulu kau janji akan anggapnya sebagai anak sendiri. Tua bangka! Beraninya kau pukul aku. Dengar Chu Xiao. Jangan sombong hanya karena kau punya uang. Kau pikir uangmu? Uang kotor dari mana kau dapat? Kau, jangan tak tahu diri. Kau dan Ye King Cheng sama-sama pelacur. Pantas kaya raya. Kurang ajar. Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli. Hari ini kuajar kau, bajingan tak berakal. Keluarga Ye akan kusikat. Guru Langit ada di sini, jangan lancang. Utusan Ling, Guru Langit di mana? Panggil figuran saja, jangan ngaco. Mana mungkin kau panggil utusan Ling? Gadis jalanan berambut kuning dari mana saja. Ini wilayah keluarga Long, kau cari mati. Kau lihat keluarga Long datang hari ini. Kau. Lihat Guru Langit, cepat sujud. Ku dengar, kepala keluarga Long genap 60 tahun, istrinya baru meninggal. Kau jago melayani pria, lebih baik jadi istri pengganti Long. Jangan, aku tak mau. Bawa ibu anak Ye ke keluarga Long. Chu Xiao, ini kembalikan. Akan kubantu keluarga Ye. Bekas lukamu. Terluka waktu menyelamatkan anak kecil dulu. Feng Chen, akhirnya aku temukanmu. Menikahlah denganku, tenang saja.
Aku yang akan menjagamu. Setelah lika-liku panjang, akhirnya aku temukanmu. Aku berutang budi padamu. Uangmu akan kukembalikan secepatnya. Kita kan satu. Aku ingin mandiri. Jangan sebut latar belakangmu. Aku tetap ingin membuktikan kemampuanku sendiri. Apapun kukabulkan. Besok ke kantor, aku bisa pergi sendiri. Baik. Halo, Pak Chu. Aku lihat Kak King Cheng dibawa ke sini. Benar, di ruang 3202, cepat ke sini. Ye King Cheng, hari ini aku hancurkan reputasimu. Aku akan buat kakakmu merasa nyaman, lalu giliranmu. Ye King Cheng, besok videomu akan muncul di halaman utama semua platform. Lihat saja Chu Xiao menerimamu. Kalian cari mati. Kok bisa kamu? Bagaimana kamu tahu kami di sini? Ye Wonder. Kepala keluarga Long tak ajar sopan santun. Berani ganggu King Cheng. Diet daging besar. Bekas. Aku tidak tahu dia orangmu. Kamu sadar? Aku ada di mana ini? Masih ngomong, nggak hati-hati sama sekali. Dibius nggak terasa sama sekali. Maaf, aku cuma pengen buktiin diri aku. Nggak bisa deh ngadepin kamu. Besok aku ajak kamu dan Om makan bersama. Boleh. Wah, terlalu mahal. Ayo pergi saja. Kamu makan aja, urusan lain aku yang atur. Ye King Cheng, dasar rezeki ketemu. Chu Xiao, kamu. Dasar nggak bisa lepas darimu. Apa? Gak usah peduli, ayo pergi. Aku sekarang istri kaisar. Ngancurin kamu. Gampang seperti menginjak semut. Wah, hebat banget. Aku takut deh. Chu Xiao, dasar suami diperkosa matahari. Tunanganmu ini bekas pinangan orang, kan? Masih ingat size XN? Sekarang dia jadi ratu di klub malam. Tubuhnya sudah jadi barang umum. Zodiac, jangan sok. Dasarnya kau tak berguna. Ini hotel khusus VVIP saja. Merayu dulu, baru ku bawa masuk. Basal-basi. Nanti lihat siapa yang malu. Bodoh, nanti lihat. Maaf, dilarang masuk. Aku punya kartu VIP kalian. Kenapa tidak boleh masuk? Restoran ini sudah dipesan penuh oleh Tuan Chu. Hanya yang dia bawa yang boleh masuk. Rayu dulu. Baru, aku bolehkan masuk. Kau jahat. Ayo. Halo. Apa? Oke, aku segera ke sana. Chu Xiao, ayahku dirawat. Ayo periksa. Ayah, ada apa ini? Chu Xiao, cepat periksa kondisi ayahku. Aku tak mau disalahkan. Tak apa. Sentuh jarumnya masih stabil. Boleh ku sentuh. Jangan gerakkan jarumku. Rusak. Jarum kacau. Apa yang terjadi? Cepat katakan. Ini salah tusuk jarummu. Malah kau salahkan aku. Sembarangan. Kau belum lahir saat aku berobat. Aku tak mungkin salah. Ini gara-gara dia jika pasien sampai celaka. Bukan urusanku. Chu Xiao, jangan sembarangan. Ayah, jangan ikut campur. Ayah, baik-baik. Sudah. Sekarang lebih baik. Tadi paman tersumbat darah beku. Untung saja sudah kubersihkan. Benar, terima kasih. Berhenti. Kau ganggu jarumku. Sampai energinya kacau. Aku kenal direkturmu. Mau kupanggil kepala rumah sakit. Maafkan aku, ini salahku. Aku butuh pekerjaan ini. Dia tidak sengaja. Biarkan dia kali ini. Kau terlalu baik. Oke, terserah kamu. Terima kasih banyak, Nona. Keahlianmu luar biasa jika kau berkenan. Saya ingin berguru, siap tunduk pada Bapak. Baik, hari ini kau resmi jadi muridku. Hao, apa? Baik.
Saya segera ke kantor. Atau apa? Sejak awal bulan ini, sudah ada yang hilang satu persatu. Awalnya kami kira cuma ngambek. Ngambek sampai banyak orang hilang. Akhir-akhir ini kau lalai. Ini saja tidak sadar. Ya, saya memang lalai. Kami kerahkan banyak sumber. Setelah diselidiki seminggu, kekuatan mereka sangat besar. Bahkan sampai ke luar negeri dan global. Kekuatan kami terlalu kecil, jadi... Kenapa baru sekarang memberitahu? Usai ini, saya akan minta dihukum. Gawat, Xiao hilang. Perintah apa ini? Segera selidiki wanita hilang di Linggo, terutama Xiao. Siap. Segera telusuri wanita hilang tetangga, terutama Xiao. Semua murid Wudang, patuhi Grandmaster. Cari wanita hilang tetangga. Minggu lalu saya janji jalan dengan Xiao, tapi dia hilang. Katakan, dia bilang pergi pulang ke kampung halaman. Tapi dia sudah tidak punya keluarga. Xiao, Udang sudah temukan mereka, tapi... Tapi apa? Ini melibatkan luar negeri. Bahkan Xiao Yang. Jadi... Xiao Yang bukan ancaman. Meski 20, tetap kami serang. Bawa pasukan, ikut. Hari, aku suruh lari. Kau pikir masih mahasiswa terhormat? Di sini semua sama. Cuma babi betina yang hamil. Besok pembeli datang. Mau hidup, diamlah. Lepaskan aku. Siapa aku tak penting. Kau sudah dengar kalau coba lari. Akibatnya, mati. Aku punya uang. Ambil semuanya. Kumohon. Alan, kau jauh lebih berharga. Ada yang minta khusus. Lupakan. Kau! Jangan kira dekat Tianxi. Berani-beraninya kau kabur dariku. Pinggangmu diranjang. Tak terlupakan. Asyik. Mau ikut? Apa yang kamu bicarakan? Kalau bos tahu, kita berdua akan mati. Ini untuk Cayang. Jangan sampai bocor. Siapa tahu? Gampang dijelasin. Dibilang. Kacau babi. Aku duluan. Dasar nenek-nenek. Stop! Berhenti! Berani perdagangkan manusia di wilayahku. Kalian ingin mati? Kau siapa? Tidak menyangka kamu cepat sekali menemukanku. Kau masih hidup, lolos dari pulau neraka. Aku selamat dari tumpukan mayat. Hari ini, mau dewa kematian di sini pun tetap kubunuh. Takkan kubiarkan. Sekarang aku didukung pasukan Lolan dan Xiao Yang. Anak buah biasa. Gerombolan sampah di luar sudah kutumpas. Langit bumi hitam, semesta kuno, 8 penjuru sakti, lautan satu musuh. Wow! Tak tunduk. Jangan takut. Aku di sini. Xiao, tenanglah. Ini tidak akan terjadi lagi. Mandi air hangat dulu dan tidurlah dengan nyenyak. Lupakan semua hari ini. Jangan pergi. Aku takut. Baik, aku temanimu. Direktur Chu. Xiao, jadilah dirimu. Kecuali tubuhku, tak ada yang ku bisa berikan padamu. Aku hanya ingin di sisimu. Kau salah paham. Aku selalu menganggapmu adik. Hatiku sudah milik orang lain. Tak boleh khianati dia. Maaf ya, aku yang melampaui batas. Fiao. Bernie! Xing Cheng. Kakak ipar, kau pulang. Kenapa kau di sini? Aku tak lebih cantik dari kakak. Mau ngapain? Bukannya pria suka hubungan macam ini. Tubuhku lebih seksi dan berani darinya.
Mau dari depan atau belakang? Terserah kau. Ye Wanjar berani menggoda. Ku buatkan ilusi menyentuhmu. Aku jijik. Kenapa kau di sini? Kalau paham situasi, minggir sekarang. Aku akan jadi direktur utama perusahaan ini. Apa? Kau mau ambil posisi? Panggil orang. Tolong usir dia keluar. Beraninya kau? Kau tidak lihat diri sendiri, orang rendah. Chu Xiao sekarang milik Wan Er saya. Dengar baik-baik. Dia tak mau kamu lagi. Apa yang kau mau supaya lepaskan King Cheng? Menantu, kenapa kau bela dia? Kau sudah nikah dengan Wan Er, keluarga Ye jadi milikmu. Siapa menantumu? Ini soal ini. Tidak pantas, aku takkan bicara. Kalian bicara apa? Jangan layani dia gila. Kau tunggu saja. Chu Xiao, ayahku dirawat karena dia. Aku ke rumah sakit dulu. Baik, besok aku ajakmu kelelang. Boleh. Zhu Xinxin. Lama tak jumpa. Kamu. Bulan-bulan tidak ketemu. Lupa padaku. Kamu. Kenapa datang? Aku sekarang bukan seperti dulu lagi. Aku datang tanya. Kamu mau balas dendam? Balas dendam apa? Masa kamu tidak mau? Lihat kondisimu. Kamu terima ini. Ucapkan balas dendam. Kamu mau kan? Balas dendam. Aku tertawa. Aku mau balas dendam. Kamu hanya penjaga pintu, berani menghalangi kami masuk. Nenek, tolong jaga omonganmu. Apa katamu? Jangan ribut. Menantu datang. Tidak kenal dia, biarkan saya masuk. Maafkan saya, Nyonya. Tanpa undangan. Dilarang. Tidak diizinkan tanpa undangan. Masih saja berisik. Kamu pun masuk karena bantuan pria. Chu Xiao mau ingkar janji. Apa? Dasar Chu Xiao. Kamu lupa janji yang kamu beri dulu. Sekarang berpaling. Bilang saja apa yang kamu suka, aku belikan. Chu Xiao, ganggu anakku, kamu akan menyesal. Kalian ingin ikut lelang, kan? Oh. Aku temani masuk. Bilang saja, aku belikan. Lot berikutnya. Giok ikan kembar dari zaman Han. Lambang kemakmuran abadi. Harga awalnya 20 juta. Silakan mulai menawar 21 juta. Tuan 09 menawar 21 juta sekali. 22 juta rupiah. Nona 06 menawar 22 juta, kemudian 25 juta. Astaga, kamu gila. Dari mana uang sebanyak itu? Aku tak ingin Ye Qingcheng menang. Kenapa Chu Xiao pura-pura lupa setelah kita bersama? Ibu, bukankah ayah juga memberimu 50 juta? Pinjamkan dulu pada saya. Setelah ku ambil alih keluarga Ye, gampang. 30 juta. Sudah 2 kali. 50 juta. 50 juta sekali. Terlalu mahal, aku tak mau. Tenang saja. Dia menang lelang, aku bisa bujuknya kasih padamu. 50 juta ketiga. Terjual. Selamat pada Nona 0.06 memperoleh giok hetian ikan kembar Han kuno ini. Ye Qingcheng, apa yang kau mau akan kurebut. Pembayaran bagaimana, Nona? Ibu, ambilkan cek. Tunggu sebentar. Permisi, Nona. Cek Anda tidak berlaku. Apa? Tidak mungkin. Mana bisa dibekukan? Begini, Nona. Segera lunasi pembayaran atau kami akan laporkan penipuan lelang ini untuk ditindak hukum. Ini pasti karena ulah kalian. Kata-katamu tanpa bukti. Di mana buktinya? Kau bajingan. Asyik yang mempermainkanku. Kalau hari ini kau tidak bayarkan, bersiaplah masuk neraka denganku. Mana buktinya? Chu Xiao, kami salah. Tolong bantu kami, ya. Aku bisa membantu kalian.
Asalkan jangan ganggu King Cheng lagi. Aku janji tidak akan ganggu King Cheng lagi. Wan Er, Cepat bilang. Aku tak ganggu Ye King Cheng. Ini adalah 50 juta. Chu Xiao, kau takkan kubebaskan. Selama Tuan 09, Anda berhasil memperoleh giok warisan dinasti Han ini. Halo. Saya mengerti. Ada urusan mendadak di kantor. Tak apa, silakan. Aku pergi dulu. Jalan. Dia tahu bisnis perusahaan lancar. Bisakah kami yang membangun proyek properti ini? Ku berikan. Terima kasih, saya hormatkan. Dia, Ao. Di sini ada yang baru. Wajahnya benar-benar cantik. Mau mencobanya tidak? Chu Xiao! Chu Xiao, tolong aku. Aku tahu aku salah. Selamatkan aku. Pasukan, tangkap dan bawa dia. Chu Xiao, tolong aku. Demi kenangan masa lalu kita, tolong selamatkan aku. Jadi ini kau hancurkan kerjaanku, kini acaukan semua. Rupanya kau memang suka perempuan murahan. Siapapun kau, kalian berdua tak bisa lari. Aku penasaran. Kau bisa hentikan aku? Mau bawa dia? Bisa. Bayar uang tebusannya untuknya. Atau tetap tinggal dan temani dia. Cantik wajahnya. Bentuk tubuhnya oke. Harganya pasti tinggi. Cuma uang. Aku bayar. Berani nagih. Kartu ini tak bernilai. Tampak mewah di luar, tapi kosong dan miskin di dalam. Kau tahu berapa harga sebotol minuman di sini setiap hari? Jangan pura-pura jadi pahlawan penyelamat wanita cantik. Kau itu pecundang. Kalau kau bisa melayaniku dengan baik, aku akan mengampunimu. Agar kurang tersiksa. Bos besar akhir-akhir ini suka anak muda tampan. Mereka tidak akan semanis aku padamu. Pergilah dan ikat mereka berdua. Mau mati. Hih, ini adalah Senjata pembunuh. kau Master Langit. Tuan Guru Besar, ampuni aku. Aku salah lihat. Kau akan menyukainya. Kau boleh bawa siapapun yang kau sukai. Tolong bebaskan aku, Tuan Guru. Sekarang baru menyesal. Kau bilang banyak bos suka pria. Sekarang saatnya mencoba yang baru. Makhluk aneh sepertimu pasti disukai mereka. Pasukan! Bawa dia keluar. Mohon lepaskan nyawaku, Tuan Guru. Ampunilah aku. Chu Xiao, Tuan Guru. Tolong selamatkan aku. Bawa aku pergi. Ikut denganku. Malam ini di sini saja. Chu Xiao, aku tahu salah. Maafkan aku. Aku terbujuk hingga tak tahu berterima kasih pada keluarga Chu. Tapi aku sudah dihukum cukup berat. Hidupku lebih buruk dari mati. Lihat. Sudah, bangunlah. Aku maafkan kau. Besok ku carikan pekerjaan. Tapi aku ingin pulang menjenguk. Bibi. Aku tak pantas memanggilnya ibu. Ingin ku temui, mohon dimaafkan. Besok ku antar kau. Ada. Sedikit. Far, kenapa dia datang? Siapa? Ibu, aku Sin. Bibi, aku tahu kesalahanku. Mohon maafkan aku. Ada lagi? Berani ganggu ibuku? Bunuh. Tenang. Kak, kau benar-benar pengecut. Lupa perlakuannya padamu dan keluarga Chu. Berani kau bawa dia kembali. Kau ingin bunuh ibu dan keluarga Chu. Bibi, demi kebaikanmu yang pernah merawatku, maafkan aku sekali lagi. Chu Xiao, temari.
Mobo. Anak durhaka. Sin salah. Tapi kau tak boleh menyiksanya. Aku hampir memukulmu. Dia sudah kau maafkan. Sin akan menemaniku. Halo. Aku segera ke sana. Mo, ada urusan kantor. Sin temani ibu dulu. Bu. Ching. Atau apa? Cepat lihat ini. Chu Xiao, meskipun kau adalah Tuan Guru Tianxi, tetap akan dihukum karena pajak. Tak pernah kubayangkan kau akhirnya jatuh ke tanganku. Hanya ini. Dengan bukti sejelas ini, jika aku laporkan hal ini, keluarga Xiao dan Ye hancur. Ikuti aku, kau tetap kaya. Jika tidak, pikirkan sendiri. Benarkah yakinmu? Kalau begitu, aku boleh menelepon dulu, kan? Telepon 10 kali pun. Kau tak bisa lari dari genggamanku. Baik keluarga Chu maupun Ye akhirnya hancur di tanganmu, Chu Xiao. Akui saja. Kau sampah. Ling Yun sudah selesai. Bawa mereka. Sekalipun Kaisar Langit yang datang, keadaan takkan berubah. Lihat baik-baik. Ini siapa? Tahu. Mereka memaksa dan mengancamku. Kami semua ini. Jika video ini disebarluaskan, yang mati kau atau aku? Aku bahkan tidak ada di video ini. Ini bukan bukti. Kau pikir aku tidak tahu hukum? Oh, jika rekaman ini bisa. Kalian menjebakku. Kalau bukan karena niat jahatmu, kau takkan terjebak. Bawa dia ke tempat semestinya. Kau! Syukurlah kau ada. Aku hampir mati ketakutan. Tenang, aku yang urus. Hei, Xiao, bagaimana dia menemukanmu? Ibuku mengirimiku SMS. Aku dipaksa. Tapi aku takkan mengkhianatimu. Tenang, aku tidak meragukanmu. Kau pasti syok. Istirahatlah. Pergilah. Ling Yun. Luka hukumanku 2 hari lalu. Lapor Tianxi. Sudah hampir sembuh. Ahun, jangan kau menjauh dariku. Kita kan yang terdekat. Aku lihat dulu. Ahun, ku ingin kau sadar tanggung jawabmu. Ini obat luka terbaik Tianji Men. Pulang dan rawat lukamu. Aku paham. Aku tahu beratnya. Aku hanya... Di hatiku tak ada yang bisa menggantimu. Gantikan. Pulang dan istirahat. Aku urus sesuatu. Silakan duduk. Bu, King Cheng ku bawa pulang. Chu Xiao, kau pulang. Terima kasih. Atau apa? Astaga, ini. Saya asisten tante. Sin siapa? Ma. Sin, itu Chu Xiao. Chu Xiao membawa pacarnya pulang. Serius? Pacarmu? Sayang, aku King Cheng, pacar Chu Xiao. Nyasana, kau tak diinginkan di keluarga Chu kami. Ibu, mau apa ini? Putuskan, kalau kau masih anakku, hanya Sin yang akan kuterima sebagai menantu. Apa? Aku cinta dia, berani melawan perintahku. Tante, ini pasti salah paham. Baik, nekat masuk sini. Boleh, tapi ada syarat. Baik, Tante. Aku janji penuhi semua selama mampu. Kau tahu anakku itu istimewa. Tak boleh masuk keluarga kami sebelum melahirkan anak laki-laki. Mas kawin dari keluargaku juga tidak akan besar. Rumah ini hanya atas nama putraku sendiri. Setelah menikah, kamu tidak perlu bekerja lagi.
Urus anak saja di rumah. Sudah. Vincent. Jishen. Vincent, Tidak mau. Aku mohon maaf, dengar penjelasanku. Ibuku sudah tegas. Mau jelaskan apa lagi? Percayalah, aku urus ibuku. Hanya kamu. Percaya. Chu Fiao, lihat pengaturan burukmu ini. Ayah, mereka ingin mati. Apa yang bawa Anda kemari? Apa maksudmu sebenarnya? Lihat perbuatanmu ini. Ku beri proyek ini padamu. Kau malah curang. Kau bersamanya. Anda juga begitu. Antara pria tak perlu sok. Uang sudah kudapat. Proyek juga sudah selesai. Perusahaan sudah ambil alih. Serahkan saja perusahaan. Untuk wanita, akan kukirim yang terbaik. Pengkhianat keji. Apa guna master spiritual? Bila Anda miskin, takutin siapa? Sekarang kuajar kau tahu rasa. Mau bukti? Inilah master spiritualis agung. Langit dan bumi tunduk, segalanya hancur berantakan. Halo. Tuan Guru Chu Xiao. Amuni nyawa saya. Aku rela jadi pembantumu. Saya jadi anjing penjara. Tak layak jadi anjing. Ling Yun, sita semua perusahaannya, lalu buang dia ke daerah kumuh. Biar menderita. Seret dia pergi. Master, Anda maafkan saya. Beri kesempatan lagi. Master, sekali lagi. Ling Yun, terima kasih. Tanpamu, mungkin perusahaan ini sudah hancur. Oh ya, aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Atau apa? Aku akan melamarnya. Apa? Kenapa? Aku ingin menikah. Tidak. Hadiah untukmu. Buka saja. Sebagai ucapan terima kasih, kamu kerja keras. Hai, Chu Xiao. Baik, aku segera ke sana. Semoga bahagia. Hari ini, aku akan melamar cinta terdalam. King Cheng, mau jadi istriku. Aku mau. Tidak setuju. Janji padaku, jangan campuri hidup King Cheng. Aku ada pengumuman penting. Lihat baik-baik, ini apa? Kau kira dokumen ini bisa menipuku? Nyali kamu memang makin berani. Kakak ipar, baru beberapa hari sudah lupa aku. Diranjang dulu, kau sangat garang. Chu Xiao, apa yang sebenarnya terjadi? King Cheng, percayalah. Kakak tersayang. Coba lihat ini. Tidak, bukan begitu. Kakak tak tahu kelakuan kakak ipar. Di luar dia selingkuh. Ini anaknya dalam perutku. Tapi loh, aku rela berbagi suami dengan kakak. Tinggal kakak mau atau tidak. Fiao. Vincent! Kakak King Cheng. Kakak ipar pasti bertanggung jawab. Anakmu ada di dalam perutku. Waktu itu kau sangat kasar padaku. Jangan tinggalkan kami berdua. Chu Xiao, putriku pun menerimamu. Mau melahirkan anakmu. Besok saja, cari King Cheng dan orang tua itu. Tanda tangani kontor.
Berikan perusahaan ke putriku. Semua yang telah kau lakukan. Lupakan semua. Ye Wonder, kalian berdua memang kurang pintar. Tahu. Kukira ini hanya sandiwara. Apa maksudmu? Kukira ini hanya sandiwara. Hanya trik murahan saja. Aku jijik. Mustahil. Anakku sendiri. Anak. Bisa jadi anak sembarangan di jalanan. Chu Xiao, kau jahat. Kamu harus tanggung jawab atas anak ini. Harta Chu dan Ye pasti jadi milikku. Kalian benar-benar tidak punya malu. Percaya atau tidak, aku bocorkan identitas asli putrimu. Diamlah. Hidupmu cuma menggelapkan pria. Kau pikir kau anak warga Ye? Ibumu bahkan tidak tahu siapa ayahmu sebenarnya. Mustahil. Tidak, maksudmu apa? Ibu tak mungkin. Sayang, jangan dengar dia. Percaya ibu, USG-nya mana? Fing Chen. Fing Chen. Haif. Apa? Ibuku dan Cukian hilang. Tidak. Pulang sekarang. Zhu Xinxin si pengkhianat tak seharusnya ku bawa pulang. Malah curi pedang Tianji. Dia balik untuk balas dendam. Zhu Xiao, ini hadiahku untukmu. Kau suka? Zhu Xinxin, kau berani sentuh satu jari mereka? Kuburan pun tak akan kau dapat. Zhu Xiao, mereka dalam genggamanku. Masih kau pikir aku takut? Aku ambil kembali semua yang kau beri. Dari panggilan video tadi, aku lacak alamat mereka di sini. Kumpulkan semua. Zhu Xinxin akan kuhukum mati. Siap. Ibu Qianqian. Senang. Ih, jeleknya. Jangan sentuh. Pengawai. Buang kedua orang ini ke Xiaoyang. Yang seperti ini. Akhir ini jadi favorit mereka. Kalau sudah bosan, bagian ini. Dan ini gali semuanya dan jual. Oh ya, potong satu jari mereka. Untuk kenangan. Tidak. Mereka lebih berguna jika dibiarkan. Benarkah? Pakai nyawa mereka untuk kendalikan Zhu Xiao. Bukankah lebih baik? Bagus. Kau memang lebih bijak. Barang yang ku bilang. Tentu saja. Kau pikir aku benar-benar ingin merawat orang tua buta ini? Baiklah. Sekarang, Zhu Xiao tak bisa apa-apa. Zhu Xinxin, aku tahu kau bukan orang baik-baik. Kami yang mengangkatmu. Keluarga Chu baik hati padamu. Kau berkhianat. Kau pasti celaka. Kau harus pahami situasinya. Aku hancurkan kau semudah menginjak semut. Jaga mulutmu. Kembali ke jalan yang benar, Xinxin. Diam. Bajingan tua itu, nanti Zhu Xiao datang. Aku lukai kau di depannya. Keluarlah dari sini. Zhu Xinxin. Berani benar kau, Xinxin. Satu kesempatan. Lepaskan dia. Kubiarkan kau hidup. Omong kosong. Hari kematianmu tiba. Pedang Tianji. Bahaya. Belas kasihan Zhu Xinxin padamu adalah dosa terbesarku. Zhu Xiao. Potong lengan kananmu. Aku coret wajah ketiganya. Salah satunya kena bacok. Menurutmu, dari siapa aku mulai? Bagaimana kalau tunanganmu? Tidak boleh. Bunuh atau siksa, silakan. Jangan ikut campur. Kubantai keluargamu. Kamu lupa, aku seorang yatim. Sudah tak punya keluarga. Hari ini, kau duluan atau aku? Aku saja. Jangan.
Chu Xiao. Mudun. Chu Xiao. Chu Xiao, lihat keadaan buruku ini. Semua salahmu. Tak kusangka. Aku masih hidup, kuasai ilmu belame. Berani lawanku. Kau pikir pedang Tianji mudah dicabut? Tak butuh pedang ini. Aku tetap bunuh kau. Diamlah atau aku bunuh kau. Chu Xiao, mati saja. Chu Xiao. Ling Yun. Lily. Kau baik-baik saja. Chu Xiao luka parah. Selanjutnya, kalian yang mati. Semua mati, Ling Yun. Istirahatlah dulu. Kalian semua. Harus mati. Apa yang kau buat harus mati. Langit bumi gelap, semesta tak bertepi. Dewa 8 arah, laut menyatu. Hanbur wajahku. Aku tak boleh cacat wajahku. Kau kira jadi Antek Xiao Yao dan kuasai ilmu utara lautan bisa kalahkan aku? Jangan. Kau tetap. Kau hanya bisa tunduk. Bawa dia ke Pulau Neraka. Para pria di sana sudah lama tak menyentuh wanita. Jangan. Jangan. Beliau. Tak terluka. Mobo. Xiaober, sadarlah. Lim Yun. Ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Selamatkan dia atau kau kubunuh. Baik, Guru. Segera kusembuhkan dia. Kamu juga luka parah, sebaiknya berobat dulu. King Cheng, percaya padaku. Tak pernah sentuh Ye Wanyer. Anak dalam kandungannya juga bukan milikku. Chu Xiao, sudah kupikirkan. Di posisi tinggi, pasti ada banyak wanita di sekitarmu. Aku bisa menerimanya. King Cheng, hanya kamu di hatiku. Kalau begitu bawa aku. Mau menikah denganku? Aku mau. Dokter, pasien stabil, tiba tepat waktu, sudah aman. Luka di tubuhmu lebih baik diobati. Baik. Tolong jaga Ling Yun sebentar, aku cepat kembali. Loh, bukannya ini ya King Cheng? Kenapa buru-buru bantu Chu Xiao merawat wanita di sisinya? Bukan urusanmu. Pertwee. King Cheng, jangan marah ibu bicara begini. Chu Xiao punya banyak wanita. Jangan terlalu naif. Cepat tinggalkan dia. Jangan sampai dia meninggalkanmu. Nanti menangis pun tak ada tempat. Sepertinya aku kurang keras pada kalian. Berani ganggu King Cheng lagi. Chu Xiao, apakah matamu bermasalah atau seleramu jelek? Wan Er dari keluarga kami. Tubuh sempurna, cantik luar dalam. Aku tak mengerti. Kenapa malah memilih yang ini? Ye King Cheng yang tak punya apa-apa. Daripada berkuar, lebih baik perhatikan kekasihmu. Barusan dia terjatuh dan berdarah, kayaknya. Siap-siap melahirkan. Vian, bawa gelang ini ke keluarga Ye. Bubu, kau setuju kakakku menikah? Si brengsek itu, apa aku bisa melarang? Anak besar tak terkendali.
Zhu Xinxin, aku salah menilai. Aku berangkat sekarang. Jangan beritahu, Pak, saat pulang. Kasih kejutan. Ibu, kita nggak akan diusir kan? Aku belum bercerai dengan si tua itu. Semua yang ada di sini adalah harta pernikahanku. Aku berhak tinggal. Nyonya, ini hadiah keluarga Chu. Sudah. Gelang pusaka ini menentukan siapa yang menjadi menantu keluarga Chu. Ibu pasangkan ya. Chu Xiao, kali ini ku balas dendam. Nanti atur jadwal fitting gaun. Kamu tidak ikut denganku. Tentu saja aku akan temani kau. Tapi, Tante mungkin benci aku. Ibuku tegas tapi baik hati. Santai, aku yang urus ibu. Mo, Bu, aku mau nikahi King Cheng. Mo, Sudahlah. Perseteruan generasi kita tak perlu kalian tanggung. Dia gadis baik. Bu, ibu setuju. Tentu saja. Bu, ada yang kurang nih. Bu, ada yang kurang nih. Gelang ibu. Gelang ini untuk menantuku. Makasih, Bu. Sayang, ibu tak bisa lihat wajahnya. Phil, kau pergi bertahun-tahun. Ibu bahkan tak tahu keadaanmu sekarang. Berubah atau belum? Ibu, tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Kenapa aku harus percaya? Datang berarti punya bekal. Ini gelang pusaka keluarga Chu. Bagaimana bisa mendapat? Ini hadiah dari Chu Xiao. Bukankah ini sudah jelas? Hoa, aku percaya kali ini. Ye King Cheng. Siap-siap mati. Bukankah keluarga Long setuju kerjasama proyek ini? Mengapa ingkar janji? Proyek keluarga Long. Kerjasama dengan siapa? Terserah aku kecuali. Temaniku semalam. Saya pertimbangkan proyek ini. Mantap. Kurang ajar. Pimpe. Sudah dihormati, masih kurang. Apa? Sudah puas di rumah, tapi ditolak. Maksudnya? Bawa barangmu. Bawa proyekmu pergi. Melihatmu bikin kesal. Iya. Maaf, dia sedang sibuk. Ada perlu apa? Bisakah mata ibu saya disembuhkan? Mata ibu kelelahan, perlu transplantasi kornea untuk sembuh. Tapi apa maksudmu? Jangan ragu, cari kornea yang cocok sangat sulit. Jadi saya tidak bisa jamin. Nak, biarkan saja. Bu, begini juga oke. Tak mau repotkan ibu. Ibu, jangan bicara begitu. Aku pasti sembuhkan ibu. Aku ingin ibu saksikan pernikahanku. Tolong. Mama, Papa, di mana kalian? Diamlah. Ribut sekali. Aku kangen Mama. Aku mau Mama. Mama! Sudah. Besok kita cari Mama. Jangan teriak. Nona, mau kemana? Ku bantu antar. Tidak perlu. Aku utusan Bos Chu. Dia sibuk hari ini menyuruhku jemput Anda. Aku tak mau. Bos Chu tidak menerima panggilanmu. Aku disuruh jemput, dia ingin minta maaf.
Apa? King Cheng tenggelam? Mustahil. Chu Xiao, jangan nekat. Masak aku bisa tenang. Ye King Cheng masih hidup, sabar dulu. Apa katamu? Musuh tak terlihat, kita terbuka. Lebih baik pancing mereka keluar, lalu habisi sekaligus. Baik. Aku ikuti rencanamu. Kenapa kau datang? Ku bawakan makanan. Kau terlihat lelah. Ada masalah apa? Kau terlalu berpikir. Sudah larut, pulang tak aman. Aku atur supir untukmu. Kak Chu Xiao, aku tahu kau sedih King Cheng meninggalkanmu. Aku takkan pernah pergi. Gaus, Bukan aku buat. aku tak pernah bocorkan kabar hilangnya King Cheng. Dari mana tahu King Cheng pergi? Apa? Bilang, kenapa kau sakiti King Cheng? Dan kenapa kau mendekatiku dulu? Lepaskan. Lepaskan. Aku lakukan ini karena mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Kau masih hidup. Kalau aku mati, itu yang kau nak. Lihatlah aku. Aku sungguh cinta padamu. Tak kusangka kau sekejam ini. Sia-sia aku menolongmu. Pergi sana. Jangan muncul lagi di hadapanku. Iya kan? Guru, ada kabar baik. Sudah ada kornea. Ibu, syukurlah akhirnya kau bisa melihat. Segera atur operasi tercepat untuk ibuku. Sayangnya kornea ini bukan untuk kalian. Lagi-lagi kau. Kornea ini sudah dipesan Kaisar Kerajaan Lulan. Kecuali kau bersujud. Kamu takkan pernah dapatkan kornea ini. Kau kejam sekali. Tertawa pahit. Ku cinta kau sepenuhnya. Kau malah pilih Ye King Cheng hanya karena dia kaya. Sekarang aku punya segalanya. Balas dendam pada kalian. Jangan lukai Xiao Er, aku berlutut. Bubu. Xiao-xiao cari maut. Umumkan titahku. Pergi sekarang. Hancurkan Lulan. Halo. Apa? Mustahil. Sungguh mustahil. Chu Xiao, tak mungkin. Pertue! Kerana lalu, lepaskan. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bubu, bagaimana rasanya? Perban belum dibuka, sabar. Tunggu di sini, aku beritahu kabar baik ke King Cheng. Kenapa? Di mana bisa lihat sesuatu? Aku bisa lihat. Aku bisa lihat. Aku bisa lihat. King Cheng, cepat ke hospital. Ada kejutan untukmu. Menantu, akhirnya aku melihatmu. Siapa kau? Gelang ini hadiah untuk menantuku. Dasar tua gila, ini giok hetian berkualitas tinggi. Dengan kemiskinanmu, mana mampu beli? Ini milik keluarga Chu. Lucu sampai mati. Tak ada yang tak tahu ibu Chu itu buta. Berlagak jadi orang Chu. Aduh! Bu, kenapa? Dia ibumu. Ye Wandar. Kenapa di sini? Tante, maaf. Aku kira kau orang jahat. Jadi aku marah. Aku minta maaf. Aku amaran kau. Jauhi ibuku mulai sekarang. Chu Xiao, ada kabar baik. Ayo ikut denganku. Aku ingin kau saksikan momen penting ini bersamaku. Tante, aku mau minta maaf. Tante itu, aku risau ada yang guna aku untuk jebak warga Chu. Sebab tak kenal kau tadi, jadi bicara kasar. Tante, jangan dimasukkan hati. Tapi, Xiao bilang kamu bukan pacarnya. Tante, aku. Tante,
Chu Xiao sekarang mencintai kakakku. Aku bahkan hamil anaknya, tapi dia tetap cuek padaku. Dia bilang aku gila, bilang tak pernah cinta, suruh aku aborsi. Aku bingung tidak tahu harus apa. Bocah kurang ajar. Wonder, tenang. Kau menantu resmi keluarga Chu. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Nanti dia pulang, akan kuberi pelajaran. Bu, lihat siapa yang aku bawa. Chu Xiao, pergi dari sini. Aku tidak punya anak sepertimu. Bu, kamu sedang apa? Aku bawa King Cheng. Kau lempar sepatuku. Chu Xiao, keluarga Chu tidak mengenal pengkhianat sepertimu. Bawa dia dan pergi dari sini sekarang. Ye Wonder. Bu, dengar dulu. Dia sama sekali bukan pacarku. King Cheng pacarku. Dia penipu besar. Jangan sampai tertipu padanya. Pergi sekarang. Aku tidak punya anak sepertimu. Bibi, apakah kau salah paham terhadapku? Salah paham. Kau adalah pelakor yang merebut pacar orang. Aku akan mendukungmu melawan wanita jahat ini. Asal Chu Xiao senang. Bagiku tidak masalah. Chu Xiao, inikah kejutan yang kau beri padaku? Dulu kau salah pilih. Sekarang kau menghinakan kami. Hari ini kubunuh. Bunuh kau, Bu. Dengar. Bukan pacarku. Jangan tertipu. Sudah, Tante tak memaksa. Wonder tak apa. Aku di sini. Untuk kau. Wonder adalah calon menantu Chu yang kuakui. Dia sudah mengandung. Keluarga Chu tak boleh tinggalkan istri dan anak. Memang You Wonder. Ye King Cheng, kau tak mampu kalahkanku. Semoga nanti kau masih bisa tersenyum. Apa? Apa maksudmu? Aku ingin anak ini. Tante, ini bukti yang kudapatkan. Lihatlah. Jangan! Sejak proyek keluarga Long, kusuruh orang menyelidiki. Tak sangka, kau pelakunya. Ye Wonder. Kandunganmu. Bayi yang bahkan tak tahu ayahnya pun sudah kau gugurkan. Apalagi gelang pusaka Chu. Berani kau curi? Apen, gelang ini kusembahkan ke keluarga Ye. Khusus untuk menantu. Ye Wonder, kau anggap adik kandung. Kau ternyata pencuri. Aku bisa serahkan kau ke polisi. Ini adalah ampunan terakhir dariku. Ayah bilang, tak layak jadi Ye. Besok, kuumumkan di konferensi pers keluarga Ye. Tak ada nona kedua. Tidak. Aku nona kedua, Chu. Kau menipuku. Kau berani rampas pusaka keluarga Chu. Kau pantas mati. Sayang, ibu menyakitimu berdua. Larang semua perusahaan Chu berurusan dengan Nona Ye kedua. Kau sudah terlalu menderita. Tak apa, asal kita bersama. Aku sangat puas. Besok kita pilih gaun. Aku ingin pernikahan termewah untukmu. Baik. Banyak banget modelnya, aku sampai pusing memilihnya. Mari kita lihat semuanya sampai kau benar-benar puas. Lihatlah. Mari lihat semua. Pria inilah. Dia telah menghamili putriku, sekarang malah menjalin hubungan dengan kakaknya. Dia suruh putriku aborsi. Jangan menuduh sembarangan. Keluarga Ye sudah memberimu segalanya. Tak tahan. Dasar nanak tua tak tahu diri. Berani kau pukul aku. Kau cuma ingin mengusir kami. Agar kau dan anakmu bisa kuasai keluarga Ye. Ya. Uang dari keluarga Ye masih kurang banyak. Banyak? Kau faham. Mama pergi. Kau kenapa? Kau baik-baik saja. Inilah akhir. Baru menyesal setelah terlambat. Jangan kira aku tak tahu. Kau memakai nama King Cheng untuk mencuri uang keluarga Ye demi peliharaanmu. Aku tahu Ye Wan bahkan bukan darah daging keluarga Ye. Kau dan anak itu 20 tahun lalu merencanakan ini. Membunuh ibu King Cheng demi posisi, sekarang berani mengganggunya. Bukan begitu.
Bukan seperti itu. Dengar, ini salah paham. Tak boleh begini. Juxiu! Kira-kira kau itu suci banget, iya? Feh, kau tinggalkan ibu dan adikmu dulu. Kau kabur sendiri, tahu? Feh, orang yang kau maksud, dia kembali masuk ke kamar ibumu lagi. Ayahmu seorang pengecut, berani apa dia menyelidiki masalah ini? Kau ternyata, kau juga pengecut. Suka ditipu istri sendiri. Malah mau bekas pacar orang. Mau mati. Tuh bawah. Kau ke pulau neraka. Bu, aku minta maafkan ibuku. Itu bukan aku. Wahai Tuan Empu, ibu tak bisa ke pulau neraka. Dia bisa mati. Mau meminta maaf, bisa saja. Akui semua perbuatanmu, baru ku bebaskan. Aku akui. Aku salah goda kakak ipar. Aku sengaja hamil dari pria lain untuk menyalahkan kakak ipar. Kucuri harta keluarga Ye. Sungguh. Tenang. Kakek kena serangan emosi. Minum obat ini dan istirahat, besok akan pulih. Terima kasih, Dok. Siapa temani ambil obat? Kie. Langsung saja. Fate, kakek mungkin diracun. Rapun. Kapan kejadiannya? Racun ini sudah lama bersarang di tubuh kakek. Bagaimana menetralisirnya? Hanya pemimpin Shaolin yang bisa netralisir racun ini. Gerbang langit dalam bahaya. Aku segera ke sana. Shaolin tua, tadinya mau menantangmu, malah kau datang sendiri. Xu Xiao, lupa dirimu pendeta langit, asyik dengan asmara duniawi. Kalau tak mau jabatan pendeta langit ini, serahkan. Kau pantas, Shaolin ternyata pakai cara lisik, bahkan meracuni kalau hari ini tak ada penawarnya. Hari kematianmu. Akhirnya terbongkar juga. Aku tak pura-pura lagi. Hari ini aku rebut jabatan pendeta langit dari sampahmu. Dulu cuma dapat keberuntungan, berani kuasai kami. Kalau kau menang, aku akui pendeta langit. Lihat jurus. Masih ada yang berani. Siapa punya penawarnya? Pemimpin Shaolin sekarang dia. Kali ini aku kalah. Ini penawarnya. Aku akan tunduk selamanya di kaki paduka pendeta langit. Lindungi kami, abadi sejahtera. Timun hijau sangat cantik.